Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu semua tadi sudah membaca ayat-ayat Allah. Berapa juz Bu tadi? Setengah juz? Masya Allah. Berapa ayat yang ibu faham? Pokoknya ada aja. Semoga setelah pulang dari majelis ini ibu naik level seperti kursus bahasa Inggris. Kan tidak level 1 aja, 1, 2, 3, 4 sampai ibu bisa ke luar negeri. Apalagi kalau kita ingin dapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin dapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus tahu tiket untuk mendapatkan surga. Tiketnya adalah Al-Quran yang ibu baca, setiap satu huruf 10 kebajikan. Tapi untuk mendapatkan surga tidak cukup hanya membaca, kita harus paham. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Berarti Al-Quran yang ibu baca harus difahami, diamalkan, jadi pedoman hidup supaya bisa ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu jangan tersindir, tapi mudah-mudahan tersindir. Yang tadi membaca setengah juz, tak ada yang melekat 1 ayat pun di hati, karena pikirannya ke pasar, ada yang pikirannya ke dapur belum beli gas, ada yang pikirannya ke suami yang tak pulang-pulang. Astagfirullahaladzim. Ada door prize nggak? Nggak ada? Panitia nggak ada. Nggak apa-apa, nggak ada door prize ya. Tapi acungkan tangan. Ibu yang bisa menerjemahkan surat Al-Ikhlas terpendek. Mana? Acungkan tangan. Silahkan. Siapa namanya? Nggak boleh lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Lia, penggemar teh Nini. Oh Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baca dulu sama terjemahannya ya teh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, Dia Tuhan yang satu, Allah tempat bergantung, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyerupai satupun. Masya Allah. Ibu kita doakan semoga segera berangkat umroh. Amin. Nanti ibu hadiahnya dari seseorang yang tidak diketahui. Ada hadiah? Masya Allah, ternyata ada teh. Terima kasih. Ini ya, Masya Allah. Langsung aja ke sana, nggak apa-apa. Takut susah. Ya, baik. Sama-sama ya Bu, kita baca surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa 3 kali membaca Al-Ikhlas sama dengan menghatamkan Quran? Karena isinya luar biasa.
Qul huwallahu ahad. Allah yang Maha Esa, Maha Esa zatnya, Maha Esa sifatnya, Maha Esa perbuatannya. Laisa kamislihi syai'un, berbeda dengan makhluknya. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Ibu-ibu yang hadir di sini, akan ada suatu waktu ketika diuji dengan ujian yang berat. Tak bisa minta tolong kepada suami, gak bisa minta tolong kepada orang tua, gak bisa minta tolong kepada anak, gak bisa minta tolong kepada psikolog, curhat kepada ustadzah juga lagi stres. Nelfon ke teman gak nyambung-nyambung. Akhirnya ibu ambil air wudhu, nangis nyuksruk sujud. Ya Rab, ibuku gak bisa menolongku, ayahku tak bisa menolongku, pasangan malah marah, anak gak bisa menolong, tetangga gak bisa menolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ibu baru ngerasain Allahus Samad, benar hanya Allah tempat bergantung. Jadi ibu-ibu, ada kalanya Allah tuh ngajarin kita tuh dengan caranya yang kita enggak bisa menduga, yang awalnya sepertinya Allah tuh zolim sama kita, padahal Allah tuh sayang, mau memperkenalkan dirinya betapa hanya Dia tempat kita bergantung. Curhat kepada psikolog gak ada jawaban, curhat kepada orang tua gak ada jawaban, cuman bisa hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Engkau ya Allah tempat memasrahkan diri. Ya Allah, sedang sedih, sedang merasa terhina, maju kena, mundur kena, gak ada jawaban, plus serahkan kepada Allah. Air mata yang tadinya air mata yang deras karena sedih, kecewa, diganti oleh Allah air mata yang hangat. Itu air mata rahmat Allah bagi hamba-hambanya yang meyakini Allahus Samad. Itulah yang akan kita bahas. Kekuatan wanita adalah keikhlasannya. Kata-kata ini saya dapat waktu haji tahun berapa itu. Lagi merenung gitu di daerah tempat hotelnya. Kalau haji biasa jauh ya Bu, jauh jalannya lewat terowongan gitu ya. Lagi ngumpul dengan jamaah, lagi merenung. Waktu itu pas haji itu langsung kebayang film 3 sosok wanita yang hebat. Banyak wanita-wanita yang Allah pilih, tapi pada saat itu ada 3 sosok wanita. 3 sosok wanita itu siapa? Yang pertama adalah Sayyidah Khadijah. Saya kalau ingat Khadijah itu yang kebayang kelembutannya, tapi di balik kelembutan ada kekuatan. Maka lahirlah kata-kata yang bermakna buat saya. Kecantikan seorang wanita adalah kelembutannya. Itulah Sayyidah Khadijah. Terus yang kedua, sosok Sayyidah Aisyah. Aisyah itu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling muda. Sayyidah Aisyah tidak memilih harta. Kalau mau tinggal minta kepada suaminya, ya Rasulullah minta intan permata, minta rumah istana yang bagus. Gak. Aisyah itu kalau dikasih harta oleh Rasulullah SAW sekian ribu dirham, sekian ribu dinar, dalam waktu sekejap bagikan. Mau ibu kayak Aisyah? Oh, itu sosok seorang wanita yang Sayyidah Aisyah itu tidak memilih harta. Itu seorang wanita dipilih Allah, dipasangkan dengan Rasulullah SAW tuh dermawan banget. Dikasih ribuan dirham apa dalam waktu sekejap habis dibagikan untuk beliau secukupnya. Ada sosok yang ketiga, ini dia
Sosok yang ketiga adalah Siti Hajar, yang kalau ibu-ibu nanti berangkat umroh jangan cuman selfie ya bu. Kita sebentar lagi mau syai, nanti tolong ya kalau lagi itu lari-lari kecil, Rabbighfir warham, tolong di film ya, cerit share, aku sedang syai loh. Nanti yang lihatnya seneng nggak sah kayaknya bu. Lebih baik ibu kalau lagi syai di situ ingat sosok seorang wanita yang sampai sekarang peninggalannya kita bisa menikmati air Zam-Zam. Barusan berangkat ke sini saya jadi membayangkan Siti Hajar zaman now. Siapakah beliau? Ini pelajaran buat kita bahwa di akhir zaman itu akan Allah munculkan supaya kita tidak kehilangan sosok-sosok wanita hebat. Hebat bukan di hadapan manusia, tapi hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hajar zaman now adalah Ibu Hajah Suciati yang membangun masjid ini bagus seperti Masjid Nabawi. Jemaahnya istiqomah, di sini nyaman duduk di sini. Siapa yang punya ide membangun masjid ini? Seorang wanita zaman now. Jadi zaman sekarang itu banyak wanita-wanita yang Allah pilih. Kenapa Ibu Hajah Suciati bisa membangun masjid ini? Karena punya keikhlasan. Katanya beliau jualan ayam ya. Ya Allah, dari tadi teh merenung teh. Nanya ke supir, ya Allah, bisa nggak saya seperti beliau? Ternyata di depan mata tuh ada contoh real, jualan pisang goreng, ini mah jualan ayam. Jadi ibu-ibu yang hadir di sini jangan kecil hati. Sekarang ibu jualan apa? Pisang goreng. Ada yang jualan ayam, ada yang jualan kerudung, ada yang jualan baju muslim. Kuncinya apa? Keikhlasan. Sekarang ibu jualan hotel yang mahal, bisa triliunan, tapi tak ada keikhlasan, enggak hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang Sayyidah Hajar itu punya keikhlasan. Ini yang harus kita perjuangkan. Seorang pendakwah kemana-mana, ribuan orang nganggut-nganggut, muji-muji, tapi tak ada keikhlasan, rugi nanti di akhirat. Bisa jadi ibu-ibu bukan pendakwah, bukan penceramah di ribuan orang, tapi ibu ngurus anak yang tunanetra lillahi ta'ala, tiap hari mendampingi. Seperti siapa? Seperti ibunya Imam Bukhari. Ibu Imam Bukhari itu dari kecil nggak bisa lihat, nggak punya ayah, tapi ibunya Imam Bukhari ikhlas, nerima, ya Allah, ini anak saya nggak bisa melihat, ayahnya sudah tidak ada, tapi ada Allah. Imam Bukhari dari kecil hafid Quran. Terus ibunya ngelihat ini anak cerdas dari kecil hafal Quran. Kalau dibiarkan tidak dilanjutkan untuk belajar ilmu yang lainnya, sayang, kata ibunya. Tapi kasihan anakku, ya Allah, dia tidak melihat. Kalau tidak melihat nanti harus nyari guru jauh, kasihan. Apa yang dilakukan oleh ibunya Imam Bukhari? Berdoa tiap malam. Bukan tak menerima karena anaknya tunanetra, tapi kalau anak ini bisa melihat, bisa maksimal belajar ilmu tentang hadis. Ibu kalau ngafalin Quran lebih mudah, tapi belajar hadis tuh sanadnya, riwayatnya segala macam itu detail dan itu lebih luas. Itu membutuhkan fisik yang sempurna menurut ibunya. Tiap malam doa, ya Allah, ini anakku kalau mau belajar pegang pensil ngerondang, atau nggak bisa lihat bu. Tapi bagi engkau tidak ada yang tidak mungkin. Ya Allah, berikan penglihatan untuk anakku supaya bisa belajar hadis-hadis Rasulmu. Masya Allah, dengan izin Allah bisa melihat. Dan anak yang umi, aku bisa melihat. Allahu Akbar. Kenapa bisa seperti itu? Syariatnya keikhlasan seorang ibu.
seorang ibunya Imam Bukhari, nerima ya Allah, ikhlas anak saya tidak bisa melihat, tapi mudah bagi engkau memberikan kecerdasan, mudah bagi engkau memberikan penglihatan. Allah kasih. Sampai sekarang hadis yang menjadi referensi pengajian di mana-mana, ya Allah, itu Imam Bukhari. Ibu semuanya pada merenungkan, ya Bu. Allahu Akbar. Kenapa Khadijah rela menafkahkan seluruh hartanya ketika menjelang wafat, tidak punya pakaian yang layak kayak kita. Kita mah alhamdulillah ya Bu ya. Coba Ibu lihat di kamar masing-masing, itu rak baju teh sampai ngelenong gitu ya Bu. Itu saking beratnya Bu, melengkung gini. Kalau Ibu beli yang lama, sayang kalau dikasihin. Beli 2 yang lama, 1 yang dikasihin, itu juga yang dikasihin yang udah rombeng. Khadijah itu ketika mau wafatnya tak punya pakaian yang layak Bu. Bilang sama putrinya, wahai Fatimah, tolong sampaikan kepada ayahmu, ini sudah demam, sakit-sakit, butuh sorban yang biasa dipakai oleh Nabi Muhammad SAW berkhutbah. Untuk apa wahai Umi? Untuk nanti kain kafan. Allahu Akbar. Berarti tidak punya rak baju kayak kita. Kamu ya Intan Permata. Ibu-ibu yang hadir di sini, kalau belum bisa seperti Khadijah 100% tidak jauh tanah ke langit. Tuh minimal kita tuh enggak hanya mempersenangi diri, enggak hanya memperkaya diri. Kalau kita punya uang 10 juta, 5 juta disedekahkan. Kalau ingin lebih baik lagi dari itu, punya uang 10 juta, 7 juta yang diinfakkan buat kita 2,5 juta. Karena kita belum sanggup seperti Khadijah. Bu, Ibu, sudah ini teh ceramahnya, masih semangat. Suratnya mah pendek tapi isinya luar biasa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. 4 wanita mulia yang memiliki ikhlasan yang luar biasa. Tadi Khadijah, istri Rasulullah SAW. Jadi kalau ibu-ibu masih pelit, mau mensedekahkan uang yang ada di deposito, di tabungan itu masih pelit, berarti ikhlasnya belum. Tapi orang yang ikhlas enggak Mbak Bibu, seperti Ibu Suciati ini, Masya Allah. 2, siapa wanita yang terjaga keikhlasannya? Asyah, Bu, istri Fir'aun. Ini 4 wanita yang kata Rasul dijamin surga tuh mewakili tipe wanita-wanita sekarang. Asyah yang ujiannya adalah suaminya nggak soleh. Ibu nggak usah ngacung. Aku teh, suamiku teh mirip Fir'aun. Bukan keimanannya teh, tapi itu wataknya minta ampun. Bu, apakah Asyah istri Fir'aun begitu? Tetap jadi istri yang baik, tetap mendampingi suami yang seperti itu. Di hatinya tersimpan, tidak mungkin saya percaya bahwa suami adalah Tuhan, karena Tuhanku adalah Engkau ya Allah. Di akhir hayatnya Aisyah itu diancam, kalau masih tetap tidak percaya kepada saya, akan kusiksa di atas panas terik matahari. Ditonton oleh banyak orang. Apa yang dilakukan Asyah? Silahkan, tidak akan merubah keyakinanku. Disiksa di panas terik matahari. Allah bukakan pintu surga, brak, langit terbuka. Itu makna ini ya, makna secara hati ya. Masalah langitnya ngebuka aslinya enggak ya, tapi Allah bukakan hati untuk melihat, wah, langit seperti terbelah. Pada saat disiksa menjelang kematiannya, dilihatkan surga yang Allah janjikan untuk Asyah. Itu ada di surat At-Tahrim ayat 11. Apa yang dikatakan oleh Asyah?
Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ibu-ibu yang suaminya agak mirip Fir'aun baca itu ya Bu ya. Orang lain suami teh seperti Arjuna, ibu seperti bidadari, kata-kata yang indah menyejukkan hati. Ini suami mirip Fir'aun. Gimana obat? Ya Pak, tunggu sebentar, cepat. Ya Pak, Robbi benili indaka baitan fil jannah. Sekarang suami kasar seperti ini, semoga di surga nanti ada suami yang baru. Masya Allah. Aduh, ibu terwakili banget nih. Iya, makanya seorang wanita mah nggak ada istilah buruk setiap kejadian. Yang suaminya belum soleh, ingat Asia. Tak solehnya para suami ibu tak sejahat Fir'aun. Insya Allah keimanannya mas sama ya, cuman karakternya agak mirip. Ya, kenapa Asia bisa kuat seperti itu? Karena keikhlasannya. 3, wanita yang terjaga keikhlasannya adalah Maryam. Ibu, ada di sini ibu membesarkan anak sendirian? Ada. Suaminya meninggal masih muda, ibu padahal usia masih 30 tahun, anak 8, masih kecil-kecil, unyu-unyu, harus cari nafkah sendiri. Anak kalau ada masalah ibu yang menyelesaikan sendiri. Maryam membesarkan Nabi Isa sendirian. Dari sejak hamil aja udah tertekan Bu, nggak punya suami, udah lahir itu anaknya Nabi Isa alaihissalam. Itu ibu-ibu gosip teh nggak gosip Bu. Iya silet kalau sekarang. Ibu gosip, katanya Maryam wanita suci, ternyata hamil. Wow, Cina berarti. Iya bener-bener. Sampai tuh ke Maryam. Sebagai wanita Maryam juga tetap wanita. Ya Allah, saya difitnah sama orang-orang, ibu-ibu pada menghina dengan picingan matanya gitu. Pas udah gitu mau lahir, siapa yang mau nolong saya? Gimana nanti orang pada bilang saya tuh disimpan di Baitul Maqdis, tapi kenapa harus melahirkan tidak ada ayahnya? Terus di bawah pohon kurma katanya gini ya, terus ya lebih baik aku mati aja. Berarti seorang Maryam pun ada putus asa Bu. Pelajaran buat kita, Maryam yang tertulis di dalam Al-Quran namanya surat Maryam. Kalau ibu-ibu ada masalah, tidak, itu teh normal Bu. Ada kesedihan, ada ketidakenakan, jangan langsung yes senyum-senyum, itu namanya orang gila. Jadi untuk menjadi orang yang kuat, untuk menjadi orang yang stabil, itu semua butuh proses. Kita ini adalah manusia yang berproses, tapi prosesnya jangan lama Ibu. Ibu sakit hati itu sampai 20 tahun, bahkan sampai 7 turunan. Ada ibu-ibu loh Bu, ini mah bukan di Sleman. Ini Sleman ya? Kalau di Sleman mah udah kuat-kuat. Kalau sedih sebentar udah itu udah ke pengajian sembuh, keren. Nah, ini di Bandung. Di Bandung ada ibu-ibu datang ke rumah, cerita tentang suaminya masing-masing. Biasa kan pada curhat ibu-ibu teh. Ya Allah, itu ada yang lucu satu. Teh dulu ya, suami saya itu tabrakan. Terus tabrakan udah itu meninggal, dah saya mah alhamdulillah katanya. Astagfirullahaladzim, ibu alhamdulillah. Habis suami saya mah galak. Yang kedua tukang selingkuh, alhamdulillah meninggal katanya. Itu teh udah berapa tahun yang lalu. Ibu berarti masih nyimpan dendam? Iya. Bu, tak boleh. Wanita yang terjaga keikhlasannya tak akan menyimpan dendam, gak akan menyimpan rasa sakit hati. Dia akan menjadi orang yang lapang hati. Wal afina 'anil nas alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kadhimina
ghaidha wal 'afina 'anil nas. Seorang wanita yang dijamin mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Satu, dia menafkahkan hartanya di saat lapang dan sempit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, bisa mengendalikan marah. Pengennya teriak, pengennya buka rahasia di infotainment, di medsos, pengennya mengeluarkan apa, dia pandai menahan dirinya untuk tidak menyebar aib. Itu wanita yang mulia. Kenapa bisa begitu? Karena ikhlas. Rasulullah mengajarkannya seperti itu. Tutupilah aib saudara seimanmu, nanti di akhirat Allah akan tutup aib-aibmu. Sebaliknya, orang yang membuka aib saudara seimanmu, nanti di akhirat engkau akan dibuka aib-aib. Na'udzubillahi min dzalik. Zaman sekarang udah zaman medsos ya Bu. Gibah tuh bareng-bareng berjamaah Ibu. Ibu lagi ngaji. Makanya kalau ngaji saya menganjurkan pakai Quran ya Bu. Jangan pakai HP. HP mah suka campur-campur. Lagi ngaji Ibu, lagi tilawah juz 2, juz 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibu baca di HP. Cereng, Ustadz ini menikah lagi. Waduh Ibu, mau dilanjutkan surat Al-Mulk atau mau nonton informasi baru? Bener kan? Padahal besok minggu depan akan ada Ustadz ini ceramah di masjid ini. Nggak akan datang karena Ibu tergoda dengan gosip. Tobat Bu. Ada ahli gosip itu istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab itu namanya Ummu Jamil. Berarti ibunya anak yang ganteng. Karena ibu itu teh pasangan ideal. Istrinya tuh sosialita. Sosialita zaman dulu ya. Suaminya kaya, gagah, ganteng, istrinya cantik. Kalau dilihat dari ujung rambut sampai bawah teh matching. Trendy, ya trendy, wow, dari atas ke bawah itu. Dan ternyata khas kenapa disiksa oleh Allah nanti di akhirat, itu contoh buruk buat kita, bahwa ada pasangan ideal dalam kemungkaran. Suaminya ahli fitnah, istrinya lebih memfitnah lagi. Jadi ternyata penyebar fitnah itu paling ahli itu adalah perempuan. Ya Pak ya. Dan bisa merajuk, Pak, jangan kerja sama bapak itu, nggak akan untung. Terlalu jujur dia mah. Oh iya mah, jangan. Tapi kata istrinya, kalau sama itu insya Allah cepet untung, nggak apa-apalah haram dikit. Ya perempuan kan pandai bersilat lidah. Nah wanita yang punya keikhlasan tuh nggak akan seperti istrinya Abu Lahab. Ya itu tadi kenapa Maryam ya. Maryam itu Masya Allah difitnah, dicaci maki, dipilih Allah melahirkan seorang Rasul namanya Nabi Isa. Dan apa? Punya keikhlasannya apa? Masya Allah beliau tuh karena kuat ibadahnya, yang tidak pernah melihat laki-laki, tidak pernah dilihat laki-laki. Jadi ibu yang udah emak-emak, udah sepuh-sepuh, jangan sengaja. Sekarang siapa ya artis yang lagi viral? Padahal nenek teh udah 70 tahun. Iya ya ganteng. Cit, ibu teh, ibu zina mata. Kalau gini, atau aku mah udah nenek-nenek, tidak delete Bu. Mending nyari yang kakek-kakek juga ya. Aduh ibu sekarang banyak untuk bisa jaga hati, jaga mata itu mau nenek-nenek, mau kakek-kakek. Kuncinya apa? Keikhlasan. Orang yang takut oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mau matanya melihat yang tidak halal. Tidak mau dirinya dilihat oleh orang yang bukan mahram. Masih lanjut Bu? Biar kebayang ya ada apa di 4 wanita itu, keikhlasannya seperti apa, kita harus bagaimana. Nah yang terakhir adalah
Sayyidah Fatimah. Masya Allah, Ibu Sayyidah Fatimah ini menjadi ratunya bidadari. Ada ibu-ibu muda mungkin ya di sini, ibu-ibu muda yang tidak dititipi harta, suaminya teh usahanya tuh macet terus, rugi terus. Kok yang lain sudah pada punya mobil baru, punya rumah baru, ibu masih pakai Pajero, pajajal-jajal di jero. Oh ya beda ya. Oh ya, yang panas di luar, panas di dalam. Itu angkot ya Bu. Kenapa teman saya itu suaminya udah mobilnya minimal apa gitu ya? Kok saya masih itu jajal di luar dan di jero. Masya Allah. Kemana-mana pakai mobil om gitu ya. Rumah juga rumahnya masih ya ada peninggalan dari orang tua udah bocor. Kasurnya juga udah jebol gitu ya. Kursinya udah nggak inilah nggak normal. Tapi ingat keikhlasan Fatimah. Ibu yang suka rewel dengan baju, nggak ganti-ganti, warnanya teh hitam, ya makanya hitam lebih bagus ya. Kalau di Mekah itu hitam ya, jadi mau hitam seminggu nggak ganti-ganti juga nggak apa-apa, kecuali nggak dicuci, besok hitam lagi ya. Kalau di Indonesia kan masih warna-warni ya, tapi masya Allah ya, ternyata Fatimah itu keikhlasan menerima kemiskinan, gak pernah mengeluh ke suaminya. Ke Imam Ali gak pernah protes. Ketika Fatimah wafat, ada di pangkuan suaminya. Masya Allah, dipandang itu Fatimah. Masya Allah, kata Imam Ali, katanya, kalau saya bertemu dengan istriku, bertambahlah ketaatanku. Kalau saya melihat, memandang istriku, bertambahlah ketaatanku. Coba tanya suami ibu masing-masing. Kalau ibu bertemu dengan suami, apa yang kepikir sama suami? Kayaknya minta gelang, minta rumah baru, minta tas baru, udah rombeng apa? Sepertinya begitu ya. Tapi Imam Ali enggak. Makanya ketika kehilangan istri tercintanya, kehilangan banget. Masya Allah, karena kemuliaan akhlaknya dalam kondisi sulit tidak menjadi lemah. Itulah karena keikhlasan. Nah ibu-ibu semuanya, kalau ayat-ayat Quran sudah banyak di Al-Quran. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Berarti kita diperintahkan Allah untuk menjaga keikhlasan. Sekarang mungkin pertanyaannya buat kita semua ya Bu, gimana supaya menjadi orang yang ikhlas? Karena ikhlas itu sebuah proses. Mau yang bicara, mau ibu-ibu semua sedang berproses. Tahu nanti diterima keikhlasan enggak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika akhir hayat. Siapa orang yang ikhlasnya terjaga sampai akhir hayat, dia adalah orang yang nanti ketika syakaratul maut dapat panggilan dari Allah dengan panggilan terindah di surat Al-Fajr. Panggilannya apa? Ibu ketika nanti dipanggil Allah dengan panggilan yang terindah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainnah, perjuangan lahir batin ketika hidup menjadi orang yang ikhlas, ridho dengan apa yang Allah takdirkan, lapang dada dengan perilaku buruk orang. Irji'i, kembalilah kepadaku, ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi tugas kita sekarang berjuang, gak ada yang sekaligus jadi. Jadi gimana teh supaya jadi orang yang ikhlas? Satu, ibu kalau nanti ada ujian jangan marah. Jangan apa Bu? Jangan marah. Tahan
wal kaziminal ghaidh. Marah itu cirinya orang akan koar-koar menyebarkan penderitaan. Ibu boleh curhat kepada orang yang tepat. Jangan ditahan, ibu ngurung diri, nanti ambil tali ikat bunuh diri. Makanya ibu harus punya teman seperti ini, punya sahabat karib, sahabat yang baik, supaya ibu ketika perih itu bisa cerita. Ceritanya untuk mencari kebaikan, bukan untuk menyebarkan aib, bukan. Ibu satu, jangan marah. Yang kedua, jangan menyalahkan orang lain. Penting ya Bu, kalau ada masalah, ada ujian, jangan langsung menuduh orang. Cari siapa tahu kesalahan diri sendiri. Ada anak yang belum soleh, anak kena narkoba, hamil di luar nikah, jangan langsung usir, nak bikin malu mama, pergi dari sini. Tidak, jangan salah saya lebih sibuk ke pengajian, lupa anak saya kurang saya perhatiin. Anak saya nggak diajarin baca Quran karena saya juga nggak bisa. Baru belajar Iqra sekarang usia 70 tahun. Masya Allah. Ibu ada yang ikut pesantren di sana di Bandung, usianya 74 tahun. Dari pas datang tuh nggak bisa alif batasa, cuman tahu dikit gitu. 74 tahun. Langsung ikut itu ya, pesantren di 40 hari waktu itu. Di tengah-tengah dengan pertolongan Allah Bu. Itu yang lidahnya keluh, nggak bisa nyambung. Alhamdulillah. Itu cerita di depan, bisa nyambung-nyambungin. Nah kosong dok, setengahnya. Setelah itu alhamdulillah bisa lancar. Kenapa? Tertutup karena terlalu sibuk, dosanya banyak, nggak pernah ditaubati. Jadi sebelum belajar Quran diajak untuk tafakur, apa dosa, apa ada harta yang termakan yang nggak halal, apa yang pernah menyakiti orang atau pernah menyakiti orang tua, terus dia dibawa untuk taubatan naswa, dibuka itu sama Allah, bisa menyambungkan ayat-ayat Quran. Nah jadi kalau ibu ada masalah, ada apa, jangan salahkan orang lain dulu. Tanya, jangan salah saya. Iya Bu. Jadi satu, jangan marah. Ini latihan jadi orang ikhlas. Yang kedua, jangan menyalahkan orang lain. Lebih ke evaluasi diri. Yang ketiga, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadi ibu kalau ada ujian berat, lihat di surat Al-An'am ayat 59. Tidak ada daun yang jatuh tanpa sepengetahuan Allah. Tidak ada biji-bijian yang tumbuh, itu sudah ada di Lauh Mahfudnya. Termasuk basah, kering, sudah ada di Lauh Mahfudnya. Jadi ibu jangan bilang, mengapa ini harus terjadi, itu sudah berlalu. Nanti setan masuk, kenapa ini terjadi, seandainya ini terjadi nggak akan menderita seperti ini, masuk tuh setan. Kalau sudah terjadi, qadarullah. Kalau itu keburukan, evaluasi diri, jangan-jangan karena perilaku buruk kita. Jadi Masya Allah, jadi ibu-ibu untuk jadi orang ikhlas, asal faham Quran insya Allah sedikit-sedikit aja, nggak usah sekaligus 6.236 ayat satu-satu. Kalau langsung olab ya, satu-satu. Allahus Somad, Allahus Somad. Surat itu bagus banget. Surat Al-An'am ayat 59. Al-An'am ayat 59. Allahu Akbar. Ibu duduk di sini, saya duduk di sini, saya bagian bicara, ustadzah pembawa acara, bagian pembawa acara. Ini detik ini, menit ini sudah ada di Lauh Mahfudnya. Sekarang ibu sejam kemudian tiba-tiba anak ibu yang dikuliahkan di kedokteran lulus cum laude, yang tadinya dia tuh jadi tumpuan harap, ketabrak meninggal, sudah ada di Lauh Mahfudnya. Gak bisa. Kenapa ini terjadi? Gak mungkin, udah meninggal. Tapi ada ibu-ibu juga yang mikirnya dari sekarang. Gimana kalau besok anak saya meninggal, itu menderita sebelum terjadi. Aku mah gak mau naik pesawat. Kenapa? Takut nanti pesawatnya jatuh.
Itu kan belum terjadi, Bu. Kita mah tinggal taat, pasrah kepada Allah, ikhtiar maksimal, naik pesawat, nggak usah mikirin seandainya jatuh saya akan menderita. Jadi menderita sebelum jatuh. Ya kayak ibu misalnya lihat tayangan apa ada tentang penderitaan rumah tangga ini rumah tangga. Seandainya saya juga nanti begitu, kayaknya menderita, belum terjadi, Bu. Persis seperti ibu nonton film ya, biasanya film apa ya? Surga yang tak dirindukan. Terus ibu tembak sampai dipikirin, ibu nggak bisa tidur apa? Itu namanya nyiksa diri. Ibu tertipu oleh sutradara, ya Bu. Kalau belum terjadi jangan dipikirkan kan. Apa yang sedang terjadi harus diridhokan, diikhlaskan. Ini sudah ada di Lauh Mahfudnya. 3 kiat ibu untuk melatih jangan marah. Supaya tidak marah apa coba, Bu? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ibu tadi baca Quran, ba'da subuh zikir, istighfar 100 kali. Bu, setiap hari minimal 100 kali. Kalau tiga kali istighfar mah terlalu sebentar. Baru astagfirullahaladzim, udah ingat ke dapur, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kurang. Kata Rasul minimal 70 kali atau 100 kali biar ada yang nyangkut. Kalau istighfarnya jangan sambil ngantuk, kan pada subuh ya. Apalagi di sini sekarang udaranya enak dingin ya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Ini mah persis anak ibu minta maaf sama ibu 100 kali. Bu minta maaf, bu minta maaf, bu minta maaf, bu minta maaf. Jeptok gitu. Tapi ibu datang, anak ibu benar-benar minta maaf. Maafin aku belum jadi anak yang baik. Maaf sekali. Maaf ya, maaf. Kita teh udah. Nah ke Allah teh harus lebih dari itu. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ingat dosa ibu ketika diuji sama Allah. Ibu koar-koar di medsos. Biar followernya 10 juta. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ibu pernah ngambil uang suami di meja di lacinya 10 juta, enggak bilang-bilang. Pas suaminya lupa nyimpen uang itu. Bu, pencuri itu. Walaupun kepada suami bukan hak kita. Masya Allah. Apalagi ibu dosa pernah nyumpah anak saya. Ketika anak bikin tersinggung ibu, kenapa sih mama teh pengajian terus tapi kok seperti itu nggak rubah-rubah? Apa kamu durhaka kamu? Astagfirullahaladzim. Itu mah yang durhaka ibunya. Dah bener ibu teh ke pengajian sering tapi tidak berubah. Omong doa. Bukan anak yang salah, Allah yang membimbing anak, mengingatkan ibu. Astagfirullahaladzim. Tuh Bu, 110 dosa kepada Allah, dosa ke anak, dosa ke orang tua, dosa ke mertua, dosa ke suami, dosa ke tetangga. Waduh, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jangan marah, jangan menyalahkan orang, dan jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ini di tempat yang dimuliakan Engkau, di majelis ilmu. Para malaikat mengaminkan doa-doa kami ya Allah. Kami berkumpul di tempat yang disucikan Engkau ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan kami orang-orang yang selalu menjadi ahli taubat ya Allah. Karena Engkau saksikan kami sering berbuat maksiat. Kami bertaubat, bermaksiat lagi. Kami bertaubat, bermaksiat lagi ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat-taubat kami selama ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami kepadamu ya Allah. Kami pernah berburuk sangka, marah dengan takdir yang menimpa kami. Ampuni kami ya Allah. Ampuni ketidaksabaran kami menerima ujian darimu. Kami sering protes kepadamu, padahal setiap ujian yang menimpa kami adalah kasih sayangmu buat kami, agar kami semakin mendekat Engkau ya Allah, agar kami semakin yakin dengan pertolonganmu ya Allah. Ya Allah, Engkau hadirkan kami di tempat ini. Kami mohon ampunanmu. Jangan siksa kami kelak di akhirat dengan dosa mata ini ya Allah. Jangan siksa kami dengan dosa lisan ini. Kami sering menggibah orang-orang beriman ya Allah. Ampuni dosa lisan ini ya Allah. Ampuni dosa telinga ini ya Allah. Kami sering mendengar aib orang-orang beriman, padahal siapa tahu orang yang kami dengar aibnya lebih baik di hadapanmu daripada kami. Ya Allah, ampuni dosa hati kami. Hati kami sering berbuat maksiat kepadamu, sering menyekutukanmu, sering bermunafik, sering dengki kepada orang-orang beriman, tidak ridho dengan orang-orang yang Engkau muliakan, tidak ridho dengan orang-orang yang diberikan dunia lebih daripada kami. Ampuni ya Allah dosa hati kami, ampuni mata kami ya Allah. Kami ingin bulan Rajab ini menjadi bulan untuk menanam kebaikan, menyiapkan hati kami menghadapi berapa bulan lagi di bulan Ramadan, bulan diijabahnya doa-doa kami, bulan dilipat gandakannya setiap pahala ya Allah. Ya Allah, bulan dibukakannya pintu-pintu surga untuk kami, bulan ditutupnya pintu-pintu neraka bagi kami. Ya Allah, bersihkan hati kami sebersih-bersihnya sebelum memasuki bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan ya Allah. Kami ingin menikmati jamuan darimu bersama orang-orang yang kami cintai. Semoga bulan Ramadan nanti menjadi bulan pertolonganmu dari setiap musibah yang menimpa kami, menjadi bulan kasih sayangmu, agar Engkau terus memberikan hidayah dan taufik bagi kami dan anak-anak kami. Anak-anak kami yang masih belum soleh, yang masih belum mendekat kepadamu ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membulak-balikan hati anak-anak kami, Engkau yang menjaga anak-anak kami, Engkau yang menuntun anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami qurrata ayun. Jangan biarkan ada satupun yang menjadi musuh. Jangan biarkan ada satupun yang menjadi fitnah. Jangan biarkan ada satupun yang menjadi jalan kami celaka. Nauzubillahi min dzalik. Jadikan hadirnya anak-anak kami menjadi qurrata ayun, menjadi jalan keselamatan bagi kami nanti di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Masya Allah, ibu-ibu juga yang istiqomah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tetap di tempat duduk ya sebentar.